kan sudah ada regulasinya. Pagi ini kita membuka acara pembinaan dan sertifikasi ahli K3 umum. Biaya untuk pembinaannya gratis. Ini yang selama ini teman-teman di media tahun lalu ada mengatakan 6 juta, 12 juta, dan memang biaya pembinaan selama ini diserahkan ke PJK 3. Biayanya variasi tergantung dari fasilitas apapun, hotelnya seperti apa, paketnya seperti apa, dan seterusnya. Dan kita ingin hadir, tadi saya katakan, transparansi terkait dengan biaya realnya itu adalah 420.000. Ini yang dibebankan kepada peserta. Dan biaya pembinaan yang memang selama ini itu dilaksanakan, ada yang hibrid, ada yang online, ada yang offline full, kita standarkan 0. Dan tentu saya ucapkan terima kasih dukungan dari ALPK 3 yang ikut nanti menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan pembinaan selama 12 hari full. Kita buka pendaftaran, target 1.500 orang, tapi yang daftar sampai 3 kali lipat, sehingga yang awalnya 1.500 itu rencana 1 batch, akhirnya kita buka 2 batch. Semua yang mendaftar kita fasilitasi sesudah adanya seleksi administratif. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk hadiah dalam tanda kutip. Kita ingin proses terkait dengan pembinaan, sertifikasi apapun itu terkait dengan K3 itu transparan, dan khusus tahun ini memang kita buat gratis sebagai program dari pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2026. Jadi ini mohon bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat, dan semoga nanti kerjasama dengan ALPK 3 semakin intens, karena tidak hanya sertifikasi terkait dengan individunya, ada nanti terkait dengan uji, terkait dengan SMK 3-nya dan macam-macam. Dan kita ingin sekali lagi ada perbaikan baik di internal kami dari segi proses ataupun terkait dengan biaya, kemudian jaminan kualitas, keterjangkauan, dan seterusnya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita bahas tentang K3, bahasnya Tommy sedap ya. Sedikit aja. Jadi yang pertama memang kalau THR kan sudah ada regulasinya. THR sudah ada regulasinya. Kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai dengan regulasi. Terkait dengan mie sedap, ini kita masih monitor, nanti kita update nanti pada teman-teman. Himbauan SKTHR berarti sama 2 pekan sebelum THR apa gimana Pak? Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu. Kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersamaan nanti. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak meminta THR-nya? Kalau THR kan regulasi, Siapa tahu Pak. Iya. Nanti saya doakan semua dapat THR ya. Silakan. Sama beberapa klien dan audio gitu, apakah di tahun ini akan
Kita sudah lakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, ya, mereka komitmen. Ya, tinggal nanti apa ya, dalam bentuk SE-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya tadi kita masih tunggu ya, koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti kita umumkan bersama. Tentu, dan malah kita tentu berharap lebih baik. Ya. Belum, nanti kita umumkan nanti sesudah ya, nanti bersamaan THR dan seterusnya. Prof, izin Nabila dari CNN TV masih terkait THR juga, Prof. Kemarin nih Ombudsman RI. Kemarin saya ke CNN ada enggak? Enggak, Prof, lagi liputan. Lagi liputan ya. Oke, Prof, terkait kemarin Ombudsman RI mengatakan masih terkait juga THR, masih ada sejumlah catatan dari tahun 2023 sampai 2025, 652 pengaduan. Mungkin terkait hal itu tanggapannya dari Kemenaker seperti apa dan bagaimana mengantisipasi supaya tahun ini pengaduan tersebut bisa diminimalisir? Iya, proses terus ya. Jadi artinya regulasi kan sudah ada. Kemudian nanti kita akan ada mekanisme untuk mengingatkan kembali. Bisa jadi juga Pak Presiden nanti akan mengingatkan. Kemudian kami di sini akan mendirikan posko THR dan semua dinas kota, kabupaten, provinsi juga kita minta memiliki posko THR. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, silahkan laporkan ke posko tersebut, maka kemudian sesudah itu pengawas akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sepertinya memang mekanismenya harus seperti ini tiap tahun, gitu ya. Jadi pasti akan ada pelaporan dan kemudian ya itulah fungsi pengawas untuk menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Dan tahun lalu seperti itu, dan alhamdulillah ya dari sekian banyak kemudian ya kita paksa mereka untuk membayarkan THR. Ya, itu gunanya fungsi pengawas. Ada lagi? Cukup ya, sukses semua. Buka puasanya nanti mohon Mas Odi sama ini ya, nanti kita atur ya. Tapi buka puasanya harus maghrib ya, jangan siang atau pagi, apalagi sore ya. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.